Salam sukses. Kali ini saya akan membahas soal PDIP yang masih belum move on atau masih galau atas kekalahan dalam perolehan suara di Pilpres 2024 lalu. Saya pribadi melihatnya partai sebesar PDIP seharusnya sudah tidak pantas banyak melakukan tuduhan negatif atas hal-hal sampai seolah-olah yang berkaitan dengan kekalahannya itu lalu menjadi sasaran untuk disalahkan. Jadi terkesan juga seolah-olah cara yang dilakukan PDIP menjadi kurang ilmiah dan asal-asalan. Misalnya yang belakangan ramai menjadi sasaran adalah KPU, Bawaslu, dan tentunya kubu 02. Nah, sebelum saya ulas nanti di bawah ini, saya akan tunjukkan bahwa bagaimana opini PDIP habis dirujak oleh opininya pengamat politik Muhammad Kodari dan mantan politisi senior Nasdem yaitu Zulfan Lindan. Coba kita cek aja dulu videonya. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Pakai pengawas, tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Suatu hal yang dipaksakan. Karena pada awalnya sudah salah memberikan input kepada ibu. Misalnya input ngasih satu putaran Ganjar menang. Ibu Mega, oke. Ya kan? Ibu Mega dikasih input bahwa informasi ya, satu putaran. Kemudian kita menang di Jawa Tengah sekian akan semua, sehingga ibu itu berpidato dengan semangat. Iya. Dikasih informasi seperti itu. Iya. Nah, kenyataannya terbalik. Sekarang orang-orang yang memberikan informasi kepada ibu ini berupaya bahwa kita sebenarnya benar seperti apa yang disampaikan ibu, tetapi kita dicurangi untuk mempertahankan posisi politik yang ada di partai kan gitu. Kalau enggak kan lewat semua nih. Katakanlah asli tapi tidak akurat kan gitu. Masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud baru kali ini. Apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU, yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick-count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick-count itu diintercept, tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept quick count untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI dibesar-besarkan sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah Partai Ka'bah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan. Dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI. Ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal. Akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari
Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. KPU nanti akan membahas surat, ya. Semua surat pun biasanya memang selalu dibahas dalam rapat pimpinan. Nanti tentunya kami juga akan sampaikan hasilnya. Peraturan teknis Sirekap itu adalah alat bantu, ya, bukan alat penentu. Ya, dan dalam Undang-Undang Pemilu telah tegas, dan saya yakin kita semua tahu, hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, yang saat ini sedang berlangsung dari mulai PPK, ya, tingkat kecamatan sampai dengan nanti tingkat nasional di KPU Republik Indonesia. Orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham. Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu udah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagainya, itu servernya itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian untuk tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi. Menurut saya KPU itu bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka. Ya sama dengan saya lah. Oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik. Audit digital forensik untuk menilai, ya, IT dan Sirekap terutama KPU itu, karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali. Itu takut juga partai-partai tidak setuju audit gitu misalnya, tidak akan berubah pada hasil yang nanti ditetapkan berdasar hitungan manual. Tapi audit ini penting agar kedepannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang. Saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah, bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistemnya itu fail. Mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu. Sistem perhitungan dari KPU banyak yang meragukan dan dipakai dengan berbagai algoritma tertentu, tetapi kami terus kawal suara rakyat, suara Tuhan. Ya, kami juga berkirim surat hari ini ke KPU, nanti kami disampaikan. Teknologi yang mempublikasi formulir model C hasil plano, dan jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk. Justru hari ini kami lebih maju karena formulir model C hasil plano sebagai sumber data otentik perolehan suara di TPS untuk seluruh peserta pemilu kami publikasi dan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses tersebut. Prinsip penyelenggaraan pemilu adalah prinsip berkepastian hukum. Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka kami akan pedomani undang-undang tersebut dalam menjawab informasi yang diminta oleh masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat. Kami tetap hargai surat tersebut dan segera kami akan jawab. Yang berikutnya soal pernyataan Pak Mahfud MD bahwa saya sebenarnya belum membaca ya berita ini, tapi karena ditanyakan saya ingin menyampaikan secara umum ya bahwa KPU tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian sejauh itu nggak ada, karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Langsungnya tadinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara untuk di luar negeri yang di dalam negeri itu tanggal
14 Februari 2024. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol, KPU juga tidak bisa menentukan berapa sih pemilih, katakanlah dari DPT, dari DPTB atau DPK di dalam negeri, itu berapa yang akan hadir juga KPU nggak bisa memprediksi, nggak bisa mengontrol. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Jadi tidak ada KPU kemudian sudah istilahnya tadi teman-teman kumparan menyebutnya apa? Sudah mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi ini. Jadi perolehan suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari TPS. Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu sejak awal harus suara sekian, tidak ada. Misalnya kayak Mas Hasto mengatakan bahwa Sirekap itu dikunci pada angka 16-17% misalnya gitu. Segala macam kedukaan, apapun sumbernya, bentuknya besar atau kecil, itu sebetulnya polanya sama. Kaget, ya kan, kemudian menyangkal, lalu kemudian baru menerima gitu. Nah, ini sebetulnya pola yang sehat secara psikologi politik ya, pemilu, pilpres itu sesuatu yang manusiawi gitu loh. Tetapi setelah ini kan apa? Gitu. Apakah terus menyangkal gitu loh, harus menyangkal atau kemudian bisa menerima gitu. Kembali kepada Mas Hasto ini karena lagi rame, ini kan sebetulnya kan tidak masuk di akal ya. Pertama, bahwa semua proses itu kan sesungguhnya diawasi oleh banyak orang. Di TPS ada saksi ya, dari semua partai, dari calon ya kan. Yang kedua, ya hasil Sirekap dan hasil manual itu juga semua ada dasarnya yang namanya formulir C1 itu bisa dicek masing-masing formulir itu. Kemudian sudah ada hasil quick count yang saya hakul yakin kalau ada orang nih ya yang memahami akurasi quick count itu pasti salah satunya ya Mas Hasto karena beliau kan sekjen PDI Perjuangan, hari-hari ngurus pilkada, hari-hari ketemu dengan quick count dan selama ini kan quick count menggambarkan situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Jadi menurut saya sih dengan temuan-temuan dengan hasil-hasil rekap provinsi sebetulnya udah membatalkan argumentasi Mas Hasto bahwa ini dikunci di angka 17% gitu Bang. Jadi intinya sih ya itu saya juga surprise, mengagetkan bahwa Mas Hasto bisa punya pernyataan semacam itu gitu loh. Ya kita kan harus mengedukasi publik lah, sekali lagi siap menang, siap kalah, ya kalau memang masyarakat sudah punya pilihan, harusnya kita move on. Jadi orang itu kalau antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kadang-kadang dia menciptakan kenyataan sendiri. Jadi kalau kita betul-betul tidak bisa mempertemukan antara realitas dengan harapan kita, itu kita menciptakan realita sendiri gitu. Sehingga antara realita yang sesungguhnya dengan realita ciptaan kita, itu dia putus gitu. Nah, ada satu istilah nih yang sebetulnya umum di masyarakat kita, tapi saya nggak berani nyebut di sini biar kolom komentar aja nanti. Jadi orang yang putus hubungan dengan realitas itu namanya apa? Nah, itu silakan ditulis itu. Nah, itulah opini-opini cerdas Muhammad Khodari dan Zulfan Lindan. Sebelumnya memang Komisi Pemilihan Umum atau KPU menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengatakan pada kecurangan di pemilu 2024 dan mulai terjadi. Sebenarnya partai sebesar PDIP tentunya paham betul soal mekanisme untuk pengaduan atas anggapan kecurangan pemilu, di mana ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang memang sudah disiapkan untuk menerima laporan-laporan yang diduga adanya indikasi kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Akibat kekalahan perolehan suara, malah PDIP
disibukkan diri dengan menyalahkan KPU, Bawaslu, dan tentunya kubu Prabowo Gibran, seolah-olah belum bisa menerima kenyataan mungkin mesin kalkulatornya PDIP yang error, jadi mereka tetap merasa seharusnya PDIP yang mendapatkan kemenangan dalam perolehan suara pemilu lalu. Menurut Muhammad Khodari, gara-gara halu malah PDIP menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara pemilihan umum atau pemilu 2024 karena dianggap syarat dengan kekacauan data dan dengan kecurangan. Ini juga menimbulkan polemik baru hingga terjadi saling bantah antara kubu PDIP dengan KPU, sampai Ketua KPU Hasyim Asyari langsung menjawab untuk mengklarifikasinya. Menurut mantan politisi Nasdem Zulfan Lindan telah mendapatkan bocoran bahwa ada satu hal yang dipaksakan. Zulfan mengatakan dari awalnya para petinggi PDIP sudah salah memberikan masukan dan informasi pada Megawati. Mereka dengan kalkulasi pribadinya menginformasikan bahwa PDIP akan menang dalam satu putaran, sehingga dengan semangat Megawati selalu dalam berpidato kesana kemari menyampaikan atas kemenangan yang akan diperoleh dalam satu putaran itu. Tetapi inilah yang mengejutkan Megawati, ternyata hasil perolehannya terbalik, sehingga para petinggi-petinggi yang memberikan informasi salah itu bingung dan akhirnya lempar batu sembunyi tangan, menyalahkan kesana kesini dengan dalih ada kecurangan dalam perhitungan suara. Soalnya kalau tidak beralibi seperti ini, maka para petinggi PDIP itu akan membahayakan dirinya terhadap posisi politiknya di dalam partai. Karena kalau Megawati tahu bahwa informasi yang disampaikan atas dasar kalkulator internal itu tidak akurat, mungkin Megawati bisa langsung banting meja kali ya. Akhirnya kubu PDIP lebih memilih mengalihkan isu, contohnya statement dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan kalau Sirekap untuk PDIP dikunci antara angka 16 sampai 17%. Menurut pengamat politik Muhammad Khodari bahwa di dalam politik kekagetan PDIP atas perolehan suara yang ternyata kalah ini bisa dianggap wajar dan manusiawi, tetapi permasalahannya adalah apakah setelahnya nanti lalu kemudian akan bisa menerima atau malah akan terus menyangkal. Bahkan Khodari lebih ekstrim mengatakan kalau PDIP sudah berhalusinasi, sudah putus antara realita yang sesungguhnya dengan realitanya sendiri. Sampai dalam video ini diakhiri oleh Khodari dengan kuis yang katanya memang umum, tapi rupanya Khodari juga merasa tidak etis untuk mengatakannya sendiri, sehingga melemparkan di kolom komentar dengan kuis, kalau ada orang yang sudah putus dengan realita yang sebenarnya, maka orang tersebut disebut apa? Nah, silahkan buat semuanya, termasuk saya, adalah punya hak yang sama untuk ikut andil dalam menjawab kuis dari Khodari ini. Demikianlah kira-kira sedikit ulasan mengenai bocoran salah informasi PDIP hingga galau atas kekalahan perolehan suaranya dan kuis unik dari pengamat politik Khodari. Terima kasih dan salam sukses.